Soalnya pas waktu itu, pas pertama kali golf ulang tahun itu, gue waktu itu salah satu mitra berjasa di golf. Waktu itu ada penghargaan, masih ada itu di kosan piagamnya. Pas ulang tahun pertama kalinya golf dapat penghargaan mitra paling berjasa. Oh, mitra paling berjasa, Yes. tapi keluar duluan. Halo, dan jumpa lagi bersama Bang Lim di Ngobrol Cleaning. Depan saya hari ini frame nggak muat bro. Badan lu gede sih bro. Iya kan? Coba, muat udah. Muat, nggak apa-apa. Jadi ini paus. Dua paus dalam satu frame kamu. Gak bisa distancing, Gak bisa distancing, ini social distancing. Lu nggak distancing bro. Lu masuk tadi udah ini kan? Udah sanitizer belum? Udah. Mandi udah, disemprot udah ya kan? Aman, Dan aman. kita ketemu sama orang yang atasnya India, tengahnya Eropa, bawahnya Arab. Yes. Combination. Matanya Cina. Ya, dan depan saya hari ini ada yang namanya Gunanto. Ya, nih Gunanto nih orang yang aneh. Saat ini kan Anda tahu bahwa GoClean sudah tutup, ya kan? Dan hampir ribuan orang menggantungkan diri dari GoClean. Tetapi Gunanto ini aneh. GoClean lagi maju-majunya, GoClean lagi bagus-bagusnya, lagi rame-ramenya, dia keluar. Ini kan orang kan sableng banget kan gitu kan. Bener-bener, lu gak butuh duit lagi apa gimana? Udah kenyang duit? Yes, udah kenyang duluan. Ya, kenapa lu keluar dari GoClean? Gue pengen tahu. Alasan pertama sih, yang pasti orderan udah mulai sepi. Itu sih alasan paling gede. Orderan sepi. Yes. Terus setelah beralih dari GoLive ke PB, itu juga pengaruh gede sih. Jadi nggak serasa kita tuh kayak dianaktirikan, nggak kayak dulu. Kayak dulu. Biasa aja lo muka lo. Biasa aja muka lo, jangan perlu dendam gitu. Nggak. Oke, orderan sepi. Yang kedua apa lagi? Gara-gara apa? Orderan sepi, orang makin banyak ya sepi ya bro. Betul. Itu salah satunya nggak bisa dikontrol sama PB maupun GoLive itu sendiri. Emang menurut lo kenapa GoLive nggak bisa ngontrol itu? Ya satu, dia bisnis ngejar ya. Bisnis? Yes. Dia kan nyari bisnis, nggak nyari kayak SDM yang bagus tuh gimana. Money. Apa sih yang gini? Apa yang lo suka dari GoClean? Yang pertama sih sistem kerjanya bebas. Jadi sistem kerja itu petugasnya kita, bosnya kita. Jadi yang ngatur semua waktu keuangan kita sendiri, itu sih yang paling gede. Kita mau kerja jam berapapun bisa. Terus kita mau dapat duit sebanyak apapun kita bisa atur. Jadi lu makin males ya makin gak punya duit. Makin lu rajin, makin banyak duit lu. Itu sih. Itu yang lu suka? Yes. Yang lu gak suka? Manajemennya sih. Wah, ini dia. Itu GoClean tuh ada orang India, ada orang luar itu. Yes. Orang profesional semua. Yes, tahu. Apa yang lu gak suka dari manajemennya? Yang pertama, sebenarnya sih GoClean itu waktu gue dulu nyimpulin tuh mereka punya 3 masalah klasik yang sampai tutup pun nggak bisa mereka selesaiin menurut gue gitu. Masalah GoClean 3 nih. Yes. Yang pertama itu masalah payment. Dulu masalah pembayaran kan. Tapi pelan-pelan mereka tahu dan mereka beresin dengan solusi GoPay. Awalnya kita top up tuh pakai CIMB Niaga. Itu setengah mati top upnya. Susahnya minta ampun. Waktu kan kebetulan saya juga dulu SPV kan. Megang wilayah Jakarta Pusat selama 2 tahun. Dan paling banyak dikeluhkan waktu itu adalah di awal GoClean ada sistem top up. Nah itu top up itu kita top up sekarang nih, besok baru nyampe. Jadi kita nggak bisa untuk nyimpen deposit kan, untuk motong itu ya minus gitu kan. Dan minus itu numpuk saldo kita jadi minus, jadi kita nggak bisa order lagi. Jadi kita uangnya ya udah habis duluan untuk menutup
minusnya itu gitu. Dan setelah itu selain pembayaran, sistemnya dia adalah ininya, quality-nya. Jadi dia kadang mitra itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita di lapangan. Jadi kita trainingnya bagus, mungkin kita kasih taunya bagus, tapi kok dia begini gitu, jatuh pas di lapangan gak sesuai dengan kita inginkan. Jadi menurut gue tuh yang dibahas kemarin Japri, yang offline lah, yang itulah, salah satu penyebabnya itu bukan dari kita juga sih, tapi dari segi kualitasnya itu. Jadi kadang customer itu nggak mau beralih karena yang datang, dan setiap dia order beda-beda orang, kualitasnya beda-beda. Itu masalah problemnya yang nggak bisa diselesaikan sama GoLive dan sampai PB. Kenapa mereka nggak bisa menyetarakan kualitas kerja dengan mitra yang satu, mitra yang dua, dan mitra yang tiga? Makanya sebabnya itu mereka Japri, itu dia. Makanya jadi Japri itu terjadi pun karena ada penyebabnya tuh. Pasti salah satunya itu kualitasnya. Pembayaran juga. Yes. Dan bagian hasilnya mungkin, kalau bagian hasil menurut saya kecil lah presentasinya, karena kita udah tekan kontrak, kita udah kasih tahu dari awal lu kepotong sekian dan untuk sekian, karena itu tadi orderannya sepi, kita nggak mau ngelepas customer kita kan, nggak mungkin Pak lihat aplikasi gini-gini, kayaknya nggak mungkin gitu. Jadi takutnya waktu itu kalau lihat aplikasi dapat random, jadi belum tentu masuk ke kita kan waktu awal-awal itu. Makanya pas awal itu saya bilang ke Pak Tedo waktu itu, manajer ininya GoClean ya, Pak kalau bisa ada sistem request, jadi orderan customer yang kita maintain udah cocok sama kita, nggak lari kemana-mana, dan jadi nggak bocor offline, nggak bocor ke Japri. Dan itu proses lama banget sih. Kadang saya pernah lihat postingannya di GoLive itu di akun IG, Pak Tedo tuh komennya gini, Alhamdulillah Angel request bisa juga. Katanya dia kayak berjuangin banget untuk bisa request itu, soalnya mungkin sistemnya susah kali yang ngubah itu gitu. Makanya salah satunya itu dua tadi, payment, terus quality-nya, sama yang ketiga itu saya lupa apa ya. Pokoknya ada 3 masalah. Jadi hari ini lu lu kerja, belum tentu hari ini lu kebayar, nggak langsung cair, nggak langsung cair ya? Yes. Harusnya langsung cair kan? Habisnya, karena dulu kena sistem. Oh gitu. Terus yang kedua quality. Yes. Karena pelatihannya udah beda gitu. Yes. Jadi beda standar. Betul. Yang ketiga? Yang ketiga kayaknya masalah ini sosial. Jadi kayak gini. Jadi saya Om nih sama-sama mitra. Jadi saya punya standar sendiri, Om punya standar sendiri kan. Nah itu kadang yang bikin kita mengubah SOP GoClean. Duh, lu nggak bagus gini-gini, bagusannya gini-gini, pakai apa? Pakai amplas lah, pakai apa namanya tuh yang kawat besi itu, pakai itu, terus pakai chemical yang tidak dianjurkan oleh GoLive gitu. Itu cepet bro gini-gini, padahal itu nggak boleh. Nah itu karena sosial dan kita sering bergaul, dikasih diracun-racunin, jadi kita terpikir, oh benar juga ya, kita kan mainnya waktu itu kan, terus customer kan ngejar cepet, gimana caranya nih customer biar bagus, bersih, dan cepet. Tapi padahal target kita waktu itu adalah nggak sebersih dan sekinclong awal itu, kayak toilet kinclong banget, enggak. Padahal kadang kita punya spot atau noda yang nggak bisa hilang, itu nggak bisa kita nggak bisa disalahkan, karena kita tugasnya bukan di cleaning, tapi home cleaning gitu. Home service. Yes, itu. Clean squad dan clean planner yang berbahagia. Ini perlu gua garis bawah ini, Bos. Bahwa Anda harus membedakan yang mana cleaning man sulap, ya kan? Dan yang mana benar-benar orang cleaning gitu loh. Kalau cleaning man sulap, dia hanya pengen menipu mata lo aja gitu. Jadi kloset ya dihajar dengan amplas, ya dihajar dengan bowel cleaner yang keras, dihajar dengan HCL ya kan. Awalnya ketika lu sedang melihat itu bagus, tetapi lihat aja 2-3 tahun kemudian, 2-3 hari bahkan atau 2-3 minggu kemudian itu warnanya akan lebih cepat mudah kotor, kemudian lebih lebih kusam lagi gitu loh. Nah, beda dengan cleaning yang sebenarnya. Cleaning sebenarnya kan prinsipnya gini, mengembalikan segala sesuatu ke kemurniannya yang semula. Jadi kalau lu beli dari toko bagaimana, ya kan? Nah, begitu juga lah caranya dan hasil akhirnya sebuah pengerjaan cleaning service. Dua. Orang main sulap cleaning sama orang yang cleaning beneran. Kalau pakai barang-barang yang berantakan itu yang dari mulai HCL, dari mulai amplas, dan itu merusak itu semuanya itu. Nah, itu Anda harus lebih hati-hati lagi. Itu maksudnya Om Gun. Betul.
Jadi gua ulang lagi. Yang pertama adalah payment. Yes. Paymentnya nggak langsung, sistemnya bla 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 ya. Yang kedua adalah kualitas sudah nggak sama. Yes. Ya. Yang ketiga tadi adalah masalah Sosial gaul ya. pergaulan, SOP juga udah nggak sama, Yes. nggak standar. Itu 3 alasan utama. Yes. Lebih gede mana sih duit lo di Go Live sama di kerja sekarang? Ya kalau ngomong gede pasti gede di Go Live mah atau di Go Clean. Kenapa lu nggak cari yang gede? Lu bertahan di situ. Kenapa lu pindah langsung kerja? Idealis dong lu. Jadi waktu gua pindah itu ya awalnya kan gue sebenarnya sayang nih ninggalin Go Clean tuh nyari duit emang gampang banget pas di awal 2016 17 itu nyari duit tuh sumpah gampang banget dan mudah banget. Dan waktu itu pas gua mulai pindah mulai keluar itu tahun 2019 mulai keluar itu karena mungkin kebanyakan mitra kali ya. Padahal di lingkungan map gua tempat tinggal kos gua itu apartemen itu gua dikepung apartemen dan radiusnya itu hitung 3 kilo paling jauh. Dan itu gua nyampe on the spot ke tempat apartemen itu bisa jalan kaki. Dan pas awal-awal itu gua menang mulu, dapat banyak. Lama kok sepi nggak dapat. Nah, kita berpikir emang waktu itu kan Gokin setting emang untuk bukan kerja full time kan, emang untuk kerja part time. Yeah. Yang lu butuh kerja sambilan, yang lu misalnya butuh apa gitu kan. Settingnya seperti itu dan gue mikir waktu itu mulai situ. Kayaknya udah mulai mesti nyari kerja nih, soalnya udah nggak bisa diandelin lagi gitu kan. Makanya gue nyoba nyari kerja dapet sih, tapi walaupun gajinya di bawah Gokin, tapi istilahnya gue bisa stay lah, misalnya gitu bisa cukup lah walaupun ini. Goklim berapa lama lo keluar? Udah 4 tahun 2019 gue. 4 tahun Goklim keluar? Yes. Posisi supervisor? Gue supervisor dari tahun 2016 dan 2017. Dan lu pernah jadi trainer juga? Ya, bukan trainer sih dibilangnya, mungkin bantu aja sih. Kalau bilang trainer terlalu berat kayaknya biasanya. Gue gak sanggup deh kalau bilang ini trainer. ikut ngajar-ngajar Goklim juga soalnya. Iya. Soalnya pas waktu itu, pas pertama kali Go Live ulang tahun itu, gue waktu itu salah satu mitra berjasa di Go Live. Waktu itu ada penghargaan, masih ada itu di kosan piagamnya. Pas ulang tahun pertama kalinya Go Live dapat penghargaan mitra paling berjasa. Wis. Oh, mitra paling berjasa, Yes. tapi keluar duluan. Dan itu di hotel keren, waduh gila pokoknya. Iya. Sistem itu nggak ada sempurna. Betul. Tetapi lihat deh, gua pernah dengar ya. Kita dulu perbaikan sistem itu nggak sampai tiap bulan sekali loh. Enggak loh. Kita lama loh, bisa mamanya 6 bulan baru ganti, 6 bulan ganti. Yang terakhir gua lihat itu kenapa ya? Sistemnya tiap bulan tuh berubah-ubah terus. Yes. Seakan-akan kok kita udah nyusun nih jalan ke sini, berubah lagi. Nyusun gini, kok berubah lagi. Nah, itu kan bikin nggak nyaman juga sebenarnya. Itu PB banyak yang komplain juga sama gua tuh gara-gara itu. Yes. Dan itu karena penyebabnya menurut gue ya. Jadi kayaknya dia itu mau menyempurnakan aplikasi yang lebih kekinian gitu loh. Jadi mungkin yang bisa menjual kali aplikasi. Soalnya waktu itu kita main di versi 2 itu udah bagus banget tuh. Request udah bisa, payment udah mulai bagus, kasarnya gitu kan. Tapi kenapa di upgrade yang kok jadi kadang kita setiap naik versi nih ada yang bilang kok orderan gue setiap naik versi kok sepi ya, nggak seramai versi awal gitu. Dan ada yang bilang juga enggak, gue biasa aja. Ada yang bilang stabil, ada yang kurang. Jadi kayaknya aplikasi ini kayak tambah sulam gitu. Lu betulin sini tapi sini bolong, lu betulin sini tapi sini bolong. Makanya setiap bulan atau update untuk menutup sampai bisa sempurna gitu. Ini dia Gun. Sekarang banyak sekali Goklim kecil. Yes. Punya aplikasi-aplikasi. Yes. Lu pikir bikin aplikasi yang baik kayak Goklim itu mudah? Kan kagak. Betul. Iya kan? Betul. Nah, jadi ada ya kalau di Android itu kan ya ada sistem apa namanya version Yes. 0.1, Yes. ada beta, Betul. ya kan, dan lain-lain. Itu upgrade terus kan. Betul. Dan itu kan biaya. Yes. Jadi kalau ada apa namanya pengusaha-pengusaha yang pengen buka kayak GoClean pakai aplikasi, kemudian dia ngirit-ngirit di uang aplikasi, Betul. pasti sepi. Pasti sepi. Karena di aplikasi itu yang mahal servernya, itu yang bikin mahal untuk, dan terus maintenance-nya itu yang mahal. Untuk bersihin bug, nanti ada virus segala macam itu. Kan ono rego ono rupo. Betul. Ada harga, ada barang. Betul. Jangan lu pikir, jangan termakan oleh isu-isu murahan para sales aplikasi. Betul. Gak boleh kayak, iya, udah pakai ini aja, udah gitu ditawarin nggak ngerti aplikasi. Betul. Kan gitu kan. Betul. Ada paketan apa aja, paketan A ini, B ini, C ini, diambil yang paling murah. Kita model gitu. Yes. Jadi Indonesia itu masih sistemnya Adam Smith.
mengeluarkan sekecil-kecilnya, mendapatkan sebesar-besarnya. Kagak ada. Betul. Itu. Ini yang terjadi saat ini loh. Yes. Nah, yang penting gue punya perusahaan, yang penting gue punya aplikasi, beres semuanya. Akhirnya pada komplain kan gitu. Mungkin gengsi juga kali ya. Gengsi juga. usaha Padahal ngeliat gede. sebenarnya gini, usaha tanpa aplikasi bisa nggak sih? Bisa banget. Jalan Kadang nggak sih? gue bisa di challenge segini. Gue temen gue bantu juga ya untuk bangun sistem, gue giniin. Udah dia mikirnya modal gue giniin. Gue mau buktiin, gue challenge gue tanpa modal gue bisa jalan. Nah, Kok bisa Bun? Lah, lu tinggal datang ke satu tempat, kerjaan lu bagus, oke. Itu tanpa kita minta, orang itu pasti promosiin. Dari mulut ke mulut pasti. Karena GoPin juga besarnya karena mulut ke mulut. Iya. Dulu nggak masang iklan di TV, Enggak. nggak masang iklan di pamflet, Enggak. nggak masang di koran, nggak ada. Besarnya kan mulut ke mulut, dan kualitasnya kita awal itu benar-benar bagus dan benar-benar mencintai dunia cleaning gitu. Jadi kita benar-benar kayak kita kalau bersihin noda, kita bersihin kaca, bersihin apapun, itu kalau bersih kayaknya waduh gila. Keren Kayaknya, ya? wah, kayak punya puasan sendiri gitu. Terus kalau kita pulang dengan menyisakan noda, kayak punya utang gitu kasarnya. Kok nggak bisa bersih ya, kok nggak bisa beres. Kadang itu sih jiwa-jiwa kayak gitu yang nggak bisa dimiliki mitra-mitra yang sekarang sih. Jadi mereka cuma lihat kayak basarnya, kasarnya gini, kayak lu datang, yang penting lu dibayar, lu pulang udah kelar. Jadi lu nggak mikirin follow up-nya gimana, nih customer puas nggak sama lu, nih customer suka nggak sama hasil kerja lu, kayak nggak ada pikiran ke situ gitu. Makanya dunia cleaning ini, apalagi kita di dunia jasa, kalau masalah harga menurut gua, lu kalau kerjanya udah bagus, kerjanya udah dipercaya sama orang, lu minta bayaran berapapun menurut gua pasti dibayar. dan lu cari orang. Yes. Orang loyal sama lu. Yes. Maka ini gue bilang, berontak dengan otak. Betul. Ini kadang kayak gini nih, ya kan? Orang bilang susah. Betul. Gue gak percaya, karena gini, ada orang yang kebanjiran, Yes. ada yang kayak tadi ya, ada orang kebanjiran, ada orang yang nggak dapat apa-apa sama sekali. Betul. Nah, kalau lu mau berontak dari keadaan sekarang, lu berontaknya pakai otak, Betul. nggak pakai emosi, Yes. gitu loh. Dan nggak pakai nangis juga, Yes. kan gitu ya? Nggak menyelesaikan masalah. Nggak nangis. menyelesaikan masalah. Jadi gini, keterampilan sudah dikasih, alat sudah ada, sekarang pakai otak lo, kan gitu. Betul. Heeh. Kadang mereka juga pas gua tanya lu kenapa nggak, kadang itu kan pas gua kelintut itu banyak banget yang WA gua. Kadang gua ini siapa nggak kenal gua, atau WA bang ada lowongan nggak nih, siapa di WA gua nggak ada namanya, bilangnya gua clean aja. Oh, saya kasih yang link saya punya waktu itu. Saya 2018 sebelum keluar itu saya udah nyebar link yang tentang GoClean, aplikasi serupa GoClean kan. Jadi mereka untuk loncatan ke selanjutnya gimana gitu kan. Soalnya mereka udah mulai ngeluh juga waktu itu, udah sepi, lu ada tempat nggak, gue punya channel nggak, gue kasih channel gue yang gue punya. Malah diremehin, kecil kan bayarannya pending 2 minggu, nggak kayak GoClean. Iyalah, nggak sabar. Sekarang ngemis gue ada kerjaan. Masuk juga akhirnya ke situ kan. Makanya menurut gue GoClean ini lu harus berani sih, kayak nggak, jangan bisa disuapin lah gitu, jangan nyaman di kotak lu sendiri gitu loh. Misalnya berani mengambil resiko yang lebih besar lagi gitu kan. Jangan enak datang mencet selesai, mesti lu pikirin istilahnya gitu nih, jangan ini sepi karena begini ya, karena gimana gue ya, apa salah kita, apa salah perusahaan, apa salah gimana, mesti kayak gitu. Jangan cuek aja, kayak customer puas apa nggak dicuekin, terus nih PB nggak ada istilahnya, nggak ngasih masukan atau gimana, sharing gitu. Kayaknya wadahnya kayak waktu PB itu kayaknya wadahnya kurang juga. Jadi kayak orientasinya bisnis juga menurutku. Makanya pas gue beralih dari PB ke SPV, waktu itu gue tanya sama almarhum tuh Om Kenal pasti. Iya. Ditanya, Gun, pas pindah SPV beralih ke PB, lo enakan mana? Gue bilang enakan SPV. Kok lo bisa bilang gitu? Sekarang gini Om, waktu SPV gue nggak punya kepentingan apa-apa untuk mereka. Yang penting mereka itu semua payment kebayar, mereka ada keluhan gue tampung, gue sampein, nggak ada istilahnya, nggak ada effort lebih untuk gue untuk bisnis atau segala macam. Nah sekarang orientasinya kan ke bisnis tuh. Jadi PB kadang nggak peduli mitra dia banyak, mitra dia dapat orderan atau enggak. Yang penting sistemnya sistemnya GoClean itu PB ini, jadi makin mitra lu banyak, makin banyak yang masuk juga gitu sistemnya. Makanya dia nggak maintenance untuk batasin mitra itu. Soalnya waktu gue dengar katanya sih mereka ditarget juga sama GoLive. Jadi setiap minggu lu mesti onboarding sekian gitu. Kalau lu nggak nyampe sekian, nama lu di
stop gitu loh, dikasih rating jelek segala macam gitu. Makanya mereka terpaksa nggak bisa nyetop, padahal mereka udah overload. Dan jeleknya GoClean itu dia nggak pernah terbuka sama data tentang customer yang order dan permintaan customer itu berapa sih gitu kan. Kadang kita dibilang, waktu itu kita bilangnya service provider, kalau di aplikasi namanya, di sistemnya dia bilangnya bukan mitra, service provider. Misalnya di daerah Bogor, ini daerah Bogor paling orderannya katanya tinggi, mitranya nggak ada. Nah giliran mitra kita arahkan ke sini, ternyata nggak ada yang order. Nah jadi kayak sistem kayak gitu, SP-nya katanya tinggi, jadi mau nggak mau PB yang pegang daerah Bogor menaikkan mitranya. Nah setelah dinaikkan mitranya, ternyata orderannya nggak ada. Nah kayak gitu sih, banyak kan di wilayah-wilayah itu masih tinggi kayak gitu, kayak di Jakarta Pusat, Selatan, yang di Barat, Utara. Alasannya itu selalu itu yang dipakai untuk tameng mereka untuk naikin jumlah mitra. Di sini masih no SP-nya tinggi Pak, jadi Bapak mesti rekrut mitra lagi untuk menutupi kecamatan-kecamatan yang nggak ada mitranya. Padahal mereka nggak pernah ngeblas data waktu itu. Nah mereka tuh ngebuka data pas mau tutup tuh, berapa bulan mau tutup dibuka, jadi kelihatan nih si Diana apa si Om buka orderan, nih ngeklik gagal berapa kali, itu kedetek tuh di sistem. Ini si Diana kemana aja kelihatan. Jadi misalnya si Om nih, gue mau nge-track si Om nge-order nggak ya, nyata titiknya di rumah, tapi pas dilihat di grup kok sepi gini-gini, emang tracknya di rumah pasti sepi, dia nggak jalan gitu kan. Makanya ada orang yang jalannya kemana-mana tapi sistemnya emang apa namanya, orderannya nggak ada, tapi dia jalan-jalan kelihatan, dia nggak pernah ngorder tuh kelihatan. Terus dia ada japrian pun kelihatan, jadi mau kita track sebenarnya kelihatan dari pergerakan di maps itu kelihatan. Makanya kadang orang yang di terminate atau dikeluarin itu, mereka udah ada info-info sih, ini Pak nih dia banyak japrian, dan itu ditindak dan di terminate sih bahasanya, dikeluarin gitu loh. Jadi banyak salah sih. Makanya menurut gua banyak tips yang perlu, yang sekarang beralih dari PB tutup dan GoClean tutup ini, banyak tips yang mesti mereka belajar. Kenapa sih GoClean ini bisa tutup? Mereka harus buka mata, buka telinga, dan buka hati mereka untuk siap menerima kritikan gitu loh. Jadi mereka jangan lihat GoClean itu wah gede gitu ya. Yes, Banyak juga ya bolong-bolongnya kan di banyak sana. banget. Waktu itu saya pernah beberapa kali, soalnya waktu saya jadi SPP itu saya meetingnya bukan sama orang kacang-kacangan, langsung ke Pak Wisnu. Waktu itu kan manajer paling tinggi atas Tedo waktu itu kan. Ada Pak Rian, manajer personalnya, si Tedo manajer GoClean-nya. Dan saya meeting tuh sama manajer-manajer semua. Dan saya bilang, saya waktu poll up paling wah banyak deh kritikan. Saya bilang, Pak nih tolong dibenerin sistemnya begini, tolong diganti ini gini, keluhannya banyak. Dan PB itu yang bukan mitra nggak tahu di dalamnya itu aslinya berantakan gitu. Padahal saya bilang, makanya mereka tuh PB cobalah dengerin apa yang mitra pernah kasih tahu, kasih info ya, tolong dijalanin, apa dipikir apa bener nggak ya. Sorry kalau gitu GoClean tutup bisa jadi karena manajemennya juga berantakan juga nggak? Yes, sir. Dan waktu itu gue pernah dapat customer itu orang Gojek. Dan dia sering banget udah GoClean, dan dia sebelum gue kerja dan sebelum gue pas pulang bilang, Pak selama saya ngorder GoClean Bapak dong paling benar kerjanya, yang lain mah nothing. Dia bilang, serius Pak. Dia habis itu request saya mulu di aplikasi, jadi bintang gitu, di favorit. Makanya saya bilang, itu orang Gojek sendiri loh yang bilang menilai GoClean tuh kayak gitu. Jadi setiap standar mitra yang datang nggak sama. Menurut gue faktor terbesar sih itu. Makanya setiap PB atau industri home cleaning yang bergerak di sini, satukan visinya samain dulu. Besi itu kayak apa sih gitu. Lu standar besinya di PTA apa sih? Dan jangan lupa ada pengawasan gitu. Jadi mungkin setiap seminggu sekali lu turun ke lapangan. Nah, itu. Lu lihat tas-tasnya mereka berubah atau enggak. Terus customer mereka tadinya rajin tahu-tahu hilang, itu kemana? Itu mesti lu cari tahu gitu. Jangan istilahnya, oh ya udahlah gitu. Jangan banyak ya udahnya. Jadi bisa nggak ada sebuah perusahaan yang tiba-tiba sekarang kan menjamur tuh? Betul. GoClean mini. Betul. Tiba-tiba mereka pengen besar kayak GoClean langsung secepat itu, bisa nggak? Bisa kok pakai jin.
Impossible. 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 Iya kan? Nah, kalau seandainya kita dengar dari omongan lu kan banyak banget yang mesti perbaiki. Yes. Maka gini, saran gua Yes. sih bos. Ini diskusi aja. Yes. Orang yang bangun Goklin Mini, Yes. satu permintaan gua. Yes. Coba hilangkan di kepala lu tentang Goklin. Anggap Iya, Goklin betul. nggak pernah ada. Betul. Lu bangun sistem baru, Yes. ya kan? Jadi lu bener-bener itu hasil lu sendiri gitu Yes. loh. Pemikiran lu sendiri. Ini kebanyakan jiplak-jiplak kita kan gini. Maka gua nggak suka. Dengan paham ATM, adopsi, tiru, modifikasi. Itu kalau ada yang ngomong kayak gitu ya kan, gue bilang apa? Lu nggak punya otak, gue bilang. Kenapa? Kita mendorong orang berpikir unik, Yes. otentik, ya kan? Pokoknya murni pemikiran dia. Kita mendorong orang jadi inovator. Yes. Tapi kalau dengan sistem ATM terus, yang ngomong itu yang ATM-nya gendut, yang dengerin ATM-nya segitu-gitu aja. Kenapa? Karena di ATM gitu loh. bener. Ini salah. Betul. Ini yang suka-suka gua kritik sebenarnya. Ini orang-orang ngomong ATM, adopsi, tiru, modifikasi, adopsi, tiru, modifikasi. Ya kan? Padahal ketika dia mengadopsi, sebenarnya dia nggak tahu Yes. bagaimana awalnya orang bangun sistem itu sendiri. Itu. Gitu. Betul. Makanya dia nggak bisa melacak baiknya gimana sih waktu itu gitu kan. Nah, Sistem itu. backdoornya dia nggak tahu, Yes. permasalahan ketika itu di-launchingkan seminggu itu kejadian apa dia nggak tahu, Yes. tiba-tiba langsung di copy paste kan. Makanya tolong Indonesia bisa nggak please jangan jadi manusia yang ATM, jangan manusia yang copy paste gitu loh. Betul. Semua mau copy paste, sampai status Facebook aja copy paste. Tinggal copas deh. copas kan gitu. Yes. Aduh kacau. Oke, Gun. Yes. Nah, sekarang lu sudah keluar dari Goklin. Terus ketika teman-teman Goklin kemarin itu yang dikatakan dengan sehari menangis bersama itu Yes. apa yang lu lakukan? Itu saya beberapa teman-teman diskusi sih antara yang senior dengan yang lama, kita gabung, kita diskusi bagaimana sih nyari solusi yang teman-teman bisa kerjakan untuk waktu dekat ini gitu. Waktu itu gue pernah ngasih solusi ke anak-anak, lu nggak kolektif aja. Misalnya lu satu tim 5, lu punya modal berapa? Waktu itu ya, golf tutup, dikasih pesangon loh 500.000 ya. Ya. Itu pun dicatat, dikasih pesangon 500.000, jangan lu pakai foya-foya. Itu modal dimanfaatin untuk bangun lagi gitu. Dengan cara patungan bisa, mungkin dengan 5 orang, 5 kali 5 udah 2,5 juta. Itu bikin pamflet bisa, lu bikin brosur bisa, mungkin branding tas dengan disablon bisa gitu kan. Makanya banyak cara dan solusi waktu gue tawarin. Satunya itu kolektif, jadi satu dengan teman yang lain gabung, satu jadi admin, satu jadi tim tempur gitu kan. Terus ada lagi beberapa solusi lagi, pembagian hasilnya tergantung pijakan lah. Kalau bagi hasil lah pijakan masing-masing orang. Dan waktu itu pas banyak ngumpul-ngumpul dan cita-cita, sebenarnya mereka banyak solusi juga, cuman nggak ada eksekusinya. Itu problemnya, makanya gue sempet gregetan gitu. Padahal gua sendiri pun jalan sebenarnya aslinya bisa, kenapa mereka enggak gitu loh. Jadi kayak lu udah punya nomor customer yang lu simpen, udah punya apal apartemen yang rame mana nih, spot-spot daerah yang rame mana nih, lu udah apal banget pasti. Itu modal-modal kalian gitu. Kenapa? Modal yang lu punya itu nggak lu olah gitu, tapi mesti disuapin lagi, mesti pakai nunggu aplikasi baru. Kenapa gitu, pertanyaan gua kan. Giliran aplikasi yang diikutin sepi, nyinyir sana, nyinyir sini. Iya. Kayak waktu itu kayak gue pernah bilang dalam hati gini, waktu dulu Goklin sepi, gue pernah ngerasain ya. Lu pas lu masuk Goklin udah rame, enak kan? Iya. Lu ngerasain susahnya Goklin. Nah sekarang Goklin lagi udah tutup, lu masuk aplikasi baru, ya itu gue rasain pas di awal. Makanya buat belajar, makanya gue sering di grup gue atau di WA atau di mana gue sering bilang, gue paling sering mengkampanyekan, lu jangan terlalu fokus kerja di online. Gue bilang online ini dirancang bukan untuk pekerja-pekerja yang misalnya full time apa segala macem. Jangan, foto waktu lu nggak tahu ini lu sampai kapan di sini, pendapatan lu tentatif, nah itu nggak jelas. Makanya disisihkanlah uang kalian, gue bilang. Buka dikit-dikit, lu tabung gitu loh untuk buka usaha. Teman saya juga ada tuh, udah dia dikit-dikit ngumpulin jadi tukang kebuli, dikit-dikit ngumpulin jadi apa gitu. Maksudnya kayak gitu. Jangan terpaku dengan sistem yang online ini gitu loh. Jangan tergoda, loh kerja di sini penghasilan sekian juta per bulan, kerja di sini nyatanya pas masuk sepi. Tapi apapun ceritanya, Yes. lu mau ngakui nggak bahwa
GoClean itu sudah berbuat banyak bagi Indonesia? Banyak banget. Jadi saya tahu dari satu kota sampai puluhan kota, dan saya pernah pun ditawari untuk pegang satu kota, cuma saya nggak mau. Jadi istilahnya ngebantu banget, apalagi yang dibantu itu para ibu rumah tangga yang maaf nih, yang suaminya udah nggak ada, mungkin yang butuh biaya lebih, itu sangat ngebantu dan menolong sih. Itu yang nggak bisa saya tampih dan saya nggak bisa bilang nggak bisa, itu sih bantu banget. Dan kita niatannya pada awal bangun GoClean itu nolong orang, Gun. Betul, saya tahu banget. Kita nggak bukan nyari duit, Gun. Betul, saya tahu Karena banget. nggak ada duit ya, Gun. Betul, saya tahu banget. Gitu loh. Awalnya gitu, maka Yes. gue bisa bilang gini, GoClean bisa melesat cepat, bergerak cepat karena memang orang-orang dalamnya nggak niatan untuk jualan. Betul. Itu aja. Nah, Yes. ketika ada perubahan, gue nggak ngerti perubahannya kapan, jadi Yes. jualan, jadi nyari duit, ya Yes. kan. Nah, dari situ mulai ambruknya tuh. Betul. Nggak konsisten dari Nggak awal. konsisten dari awal. Oke, karena nggak pakai gua lagi. Kayaknya di situ nih. Gua tinggal, Bro. Aduh, gua tinggal, Bro. Iya. Jadi curhat gua. Dan Oke. udah mau nyambung, waktu itu gue selama jadi SPP sama 2 tahun nggak dibayar juga. Tapi Bulan apapun kan juga, dulu ya? tapi apapun juga gini, kita beruntung ya. Yes, betul. Kenal GoClean ya. Betul. Dan gua apalagi gara-gara GoClean gue bisa ngobrol sama Pak Nadiem Makarim, Betul. sama Bu Dara, sama Betul. Om Tedo, Damandea, orang-orang hebat ITB, UI, karena gue orang sekolah kuliah juga di toilet kan. Betul. Gitu ya. Kita belajar banyak lah, Gun. Betul. Apapun ya, tidak ada bunga yang sempurna. Betul. Nggak ada keindahan yang tak pernah padam. Betul. Nggak matahari pasti tenggelam. Yes. Kan gitu ya. Tidak ada pesta tak usah. Ya kan gitu, panjang aja kan gitu kan. Jadi intinya dua mata uang lah. Betul. Ya kan. Kita bahas ini sebenarnya supaya teman-teman sadar juga bahwa GoClean ya nggak semulus-mulus itu. Betul. Ya kan, nggak seperti yang apa Anda anggap. Makanya kalau mau bikin sistem ya sistem baru aja. Betul. Lu copy paste juga lu nggak ngerti. Yes. Ada nggak yang lu mau nyampaikan ke PT apa namanya GoClean Indonesia? Silakan, sebagai orang yang pernah berada di dalamnya. Waktu sih gue terima kasih banget ya untuk GoClean yang udah ngidupin gue sampai 4 tahun. Itu gue nggak bantu banget. Terus untuk para PB yang tutup dan membuka usaha cleaning yang baru, gue minta tolong banget, gue bilang, jangan kalian belajarlah dari GoClean. Kenapa GoClean itu tutup? Bukan masalah duit. Kalian tau lah duitnya Gojek tuh kayak apa, gitu. Kayak hujan, gak ada habisnya gitu. Istilah kasarnya, kalian belajar dari situ. Kenapa sih GoClean tutup? Kenapa GoClean tuh sistemnya begini begitu? Kalian mesti belajar, cari tahu bagaimana, jangan istilahnya menutup mata dan telinga kalian untuk dari luar gitu loh. Jadi kalian jangan di kita nih yang lama-lama ada kita bercerita begini karena kita udah ngerasain. Jangan dibilang kita bukan sok pintar atau sok apa ya. Tapi mah kenyataannya itu. Jadi poin-poin tips yang tadi gue bilang tentang PB tolong dicatat. Mungkin yang pertama, tolong dijaga data customer kalian, jangan sampai lepas itu, tolong dipantau terus. Jadi training kalian nih jangan cukup sehari menurut gue, kalau bisa minimal 3 hari lah untuk materi training untuk menyamakan visi dan misi, biar talent yang datang, talent yang ke rumah customer itu sama kualitasnya, nggak ada bedanya. Terus masalah attitude tolong ini juga dipikirin, masalah penampilan apalagi. Soalnya aku paling sering bilang, lu sehebat apapun, sepintar apapun, kalau penampilan lu kayak gembel, nggak bakal disuruh boleh masuk tuh ke rumah, gue bilang gitu. Karena orang undang kita bukan kita takut dia COVID, dia yang takut kita COVID. Makanya tolong, apalagi saat pandemi begini kan, tolong SOP COVID-nya dipakai, dan dianggap remeh gitu loh. Itu nilai plus lah, misalnya penampilan, attitude. Kadang saya punya mitra, dia kerjanya nggak bagus amat dan biasa aja, tapi karena mitra ini seneng gaya ngobrolnya dengan customer, jadi banyakkan ngobrol sama kerjanya kadang. Makanya kita mesti belajar lah dari GoClean ini banyak banget. Tolong para yang mau membuka usaha home cleaning, tolong diperhatikan sistem yang bagus lah, dibuat yang bagus. Dan kalian jangan takut untuk pakai manual, jangan takut dibilang nggak kekinian lu, jangan takut nggak milenial lu, karena sistemnya itu dibangun nggak gampang, butuh puluhan tahun ya, tahunan lah untuk bisa naik dan bagus gitu. Dan
jangan takut pakai sistem manual gitu loh. Jangan takut dicengin sama teman-teman lo, jangan takut dicengin karena gengsi gitu loh. Jadi istilahnya easy going aja lah. Jadi berjalannya pelan-pelan, promosi pelan-pelan aja. Jadi jangan kalian nafsu untuk mau ikut mitra. Kadang ini terbalik nih, kadang konsep yang sekarang ini mitranya nggak ada, mitranya banyak, aplikasinya nggak ada orderannya. Nah, kadang bayangkan tadi banyak gue dengar itu begitu. Saya udah ikut mitra ratusan Gun, tapi orderannya nggak ada lah. Itu kan tanda besar. Kenapa orderannya belum ada? Lu berani ngikut ratusan? Itu kan istilahnya menurut gue kayak geng, dia mungkin pengen nolong, pengen bantu teman-temannya. Tapi cara lu nggak gitu juga bro, mesti ini bisnis bukan panti sosial. Ini gitu. Kondisinya sekarang tuh nggak ada yang merekrut orang banyak, orderan nggak ada. Ada yang orderan banyak, orangnya kayak nggak ada. Ada yang kayak gitu. Makanya gue bilang, ini gimana sih kadang lu butuh konsultan bisa hubungin kita sih. Iya. Jadi nggak usah bingung masalah bisa nego lah gitu. Jadi nggak usah bingung-bingung. Kita bagi teman-teman yang bekas ex Goklin bisa ngebantu lah istilahnya. Nggak usah malu, nggak usah takut dengan keadaan sekarang nih gimana, nggak usah, jalanin aja sih menurut gua. Ini maksudnya hubungin lu apa hubungin yang di baju lu tuh? Hubungin ke sini, situsnya ada di webnya. Ya sama aja dia juga. Nah gitu aja sih. Jadi yang PT yang baru buka tetap semangat, jangan kendor promosinya, istilahnya terus motivasi mitra-mitranya, jangan sampai mereka terkontaminasi dengan hal yang negatif itu aja sih. 3 tahun ke depan kira-kira dari sekian banyak perusahaan, anggaplah 10 perusahaan, 3 tahun ada yang tumbang nggak? Pasti lah. Pasti. Kira-kira batas minimum berapa tuh 3 tahun kemudian? Paling tinggal 3. Soalnya banyak karbitan. Sesuatu yang dikarbit nggak bagus. Betul. Mangga masuk karbit juga nggak enak. Betul. Matang di pohon paling enak. Betul. Iya. Setuju. Oke, para Cleanpreneurs dan Clean Squad yang berbahagia. Demikian bincang-bincang saya dengan Om Gunanto yang saat ini sudah jadi presiden direktur loh. Biasa-biasa aja lah. Biasa-biasa aja. Manusia biasa. Nah, itu dia kan. Mudah-mudahan dari perbincangan hari ini kita belajar banyak tentang bagaimana kebesaran Goklin pada masa lalu, bagaimana sistem di awal, sistem di tengah, sistem di akhir, kemudian tentunya keburukan-keburukannya juga, kekurangan-kekurangannya juga, karena itu kan dua mata uang. Dan yang terakhir adalah gini, saya garis bawahi bahwa ini bukan zaman ATM lagi, bukan zamannya adopsi, tiru, modifikasi, karena banyak kelemahan di sana, tapi ini adalah zamannya Anda berpikir secara otentik, original, unik, ya, penuh dengan terobosan dan menciptakan diri Anda menjadi inovator-inovator yang baru. Jangan jadi manusia-manusia yang suka kopas. Kenapa? Karena Anda tidak tahu bagaimana cerita di balik setiap tulisan kopas itu sendiri. Terima kasih, saya Bang Lim, dan jangan lupa gua minta uang kopi dari lu. Uang kopinya gampang, cuman di chat, subscribe, yang warna merahnya subscribe, komen, nontonnya sampai habis. Betul. Gua kurang 4.000 jam Biar dapat ini extend. Aduh, kacau emang ini. Betul. Tapi nggak apa-apa. Like kalau Anda suka. Ya jangan juga unlike ya kan gue udah bikin kayak gini juga, gue edit juga. Yang pasti jayalah dunia ke Indonesiaku, dan saya berdoa semoga Anda semua dan Om Gunanto di sini dalam keadaan sehat. Amin. Ya, selamat, sejahtera, sukses, dan semangat terus. Dan jangan lupa, Tuhan tidak akan memberikan satu ujian kalau Anda tidak mampu untuk menanggulanginya, menghadapinya. Problem is not a problem is opportunity. Sampai jumpa, saya Bang Lis, dan sukses untuk Anda.